Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak sekalian, ibu sekalian, jemaah salat zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah sesi terakhir dari kajian kita seputar surah Al-A'la. Dan pada bulan sebelumnya kita sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka. Sungguh beruntunglah orang-orang yang mensucikan dan membersihkan jiwa mereka. Wa dzakara asma rabbih fasalla. Lalu kemudian ia melanjutkannya dengan zikir, yaitu tazkiyah, yaitu upaya untuk menumbuhkan dan mengembangkan hal-hal positif di dalam jiwanya, setelah sebelumnya ia berusaha untuk membersihkan dari aspek-aspek yang kotor, terutama aspek kesyirikan dan turunannya serta maksiat dengan beragam macamnya. Lalu ditegaskan di sana aspek tathhirnya, tazkiyahnya, jadi aspek membangun aspek positifnya, yaitu zikir. Lalu kita jelaskan bahwa zikir mengandung segala urusan manusia, bahwa apapun yang kita lakukan sesuai dengan ketetapan dan ketentuan Allah, baik itu di masjid, berupa salat, termasuk dalam hal ini puasa, zakat, ataupun kemudian di pasar sebagai simbol duniawi dalam lingkup bisnis yang tidak bertentangan kemudian dengan arah dan petunjuk Al-Quran, maka semuanya masuk dalam kategori zikir. Namun Allah tegaskan sebuah zikir yang merupakan puncak dan pilar daripada agama ini, yaitu fasalla. Lalu kemudian dia tegakkan salat. Kita sudah melihat bagaimana penafsiran Fakhruddin Ar-Razi yang menyatakan bahwa salat adalah simbol akhirat yang kemudian senantiasa mengarahkan kerja-kerja duniawi, sehingga tidak murni sekadar sebagai duniawi, tetapi bernilai akhirat yang merupakan bagian dari puncak keberuntungan dan nikmat bagi kaum muslimin. Nah, pada hari ini, setelah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan gambaran umum tentang jalan kebahagiaan, maka kemudian Allah menjelaskan di ayat setelahnya, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Nah, inilah yang hari akan kita lihat, bahwa sekalipun kalian telah diingatkan bahwa puncak kesucian, kebersihan, kesuksesan dan keberuntungan ada pada tazkiyah, tathhir, membersihkan dan kemudian membangun pilar ketakwaan di dalam jiwa, dengan zikir dan salat, dengan segala bentuk ketaatan. Namun demikian, bal tu'thirunal hayatad dunya, kalian seringkali lebih mengutamakan kehidupan duniawi. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita akan fenomena umum. Kalau di surah Al-Asr jelas sekali. Di sini masih ada perbandingan. Allah Subhanahu wa taala masih menyatakan sekalipun sudah sangat nyata jalan kemudian menuju Allah, namun karena dekatnya kehidupan kalian dengan dunia, bersentuhan secara langsung, namun Allah katakan bal tu'thirunal hayatad dunya, seringkali kehidupan dunia lebih menarik dan melalaikan kalian dari jalan yang benar itu.
Wal akhirah, padahal di sisi Allah akhirat khairun adalah yang terbaik, wa abqa dan yang paling kekal. Karenanya jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita melihat penafsiran ulama kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman bal, akan tetapi. Dalam istilah bahasa Arab, kata bal ini, tetapi ini namanya al-idrab, yaitu pengalihan dari yang seharusnya menuju yang tidak seharusnya ataupun sebaliknya. Yakni memalingkan dari kalimat sebelumnya, artinya kalian tidak melakukan tindakan yang dapat mengantarkan kepada kesuksesan itu. Namun sebaliknya, justru tu'thiruna, kalian lebih mengutamakan dan mementingkan kehidupan duniawi. Kalau ayat-ayat ini kita lihat, misalnya tafsiran Imam As-Samarqandi, dalam tafsir beliau menyatakan maksud dari frasa tersebut adalah kalian lebih memilih beramal untuk dunia daripada beramal untuk akhirat. Jadi sederhana, mana ayatnya tidak butuh penafsiran sebetulnya. Al-Jazairi, salah seorang ustadz kontemporer yang masih hidup, beliau menyatakan kalian lebih mendahulukan dan mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat. Substansinya sama. Al-Imam Al-Alusi sebagai seorang penafsir masa pertengahan, dalam tafsirnya beliau menyatakan sikap ridha dan tenteram dengan kehidupan dunia. Nah, ini adalah bahasa Arab yang sangat terasa dengan menyatakan engkau lebih ridha dan lebih puas dan lebih nikmat, tentram dengan kehidupan duniawi, serta berpaling dari akhirat secara total dan secara keseluruhan. Bahasanya agak berbeda, namun mengandung makna bahwa hatimu lebih terpaut, lebih puas dengan apa yang ada di dunia itu, sementara hatimu lalai dan tidak pernah merasa tertarik, apalagi kemudian merasa penasaran untuk kemudian mengembangkan visi akhiratmu lebih jauh. Kalau sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat Al-Qur'an termasuk hadis, memang bertebaran pesan-pesan untuk menyadarkan kita tentang hakikat duniawi ini. Misalnya di surah Al-Hadid, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan fase-fase dunia itu. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lah, bahwa ketahuilah kalian annamal hayatud dunya, bahwa hakikat dari kehidupan dunia itu hanyalah laib, tidak lebih dari sekedar permainan. Seperti kita tahu bahwa sesuatu yang sifatnya permainan itu adalah singkat, terasa nyaman. Makanya kemudian keseriusan untuk melakukan sesuatu kadang membuat kita bosan, dan itu nuansa akhirat seperti itu, butuh keseriusan. Sementara aspek duniawi tidak jauh dari laibun, bahwa seolah itu bagian dari sebuah permainan yang memiliki nilai keasyikan dan cepat masa waktunya. Walahun, selain kemudiannya bagian dari kayak permainan, kayak main-main, dunia itu juga disebut lahun, yaitu melalaikan. Dan inilah yang sering kita terdengar, bahwa kadang begitu daya tariknya tinggi karena berada di hadapan mata fisik dan kasar kita, maka Allah katakan sebagai sebuah lahun. Makanya di surah At-Takatsur katakan alhaakumut takatsur, alhaakum, sungguh kalian telah lalai. Nah, kata lahun inilah kelalaian itu. Betapa kita tidak lalai. Sekarang ini ketika kita keluar rumah habis sholat subuh misalnya, bagi yang tinggal di sekitar Jabotabek, hanya kita di perjalanan sekitar 1 jam sampai di kantor, dengan bergelut kemacetan kita sampai di kantor sekitar 7:30 jam 8. Entah apa yang kita kerjakan, hanya istirahat sebentar udah lewat 1/2 jam.
Lalu kemudian kita kerjakan sesuatu sedikit, tiba-tiba duhur. Ya, kita kemudian santai isoma. Lalu berlanjut sedikit, entah apa yang kita lakukan, tiba-tiba kemudian waktu asar telah tiba. Ya, habis selesai waktu kantor, baru kita pulang. Ya, rata-rata di rumah kita jam 8 paling cepat. Di sana pun hanya makan malam, kemudian nonton sebentar. Entah apa yang kita lakukan kemudian besok menjelang. Bahkan seminggu terkadang sudah tidak jelas. Ya, bagi seorang ustadz yang pekerjaannya diantaranya khutbah, belum selesai perasaan, ya, belum terlupakan khutbah kemarin, sudah diingatkan untuk khutbah pekan selanjutnya di hari Kamis ataupun di hari Sabtu. Ya, kita lihat seperti sekarang, begitu Ramadan tahun lalu masih terasa, ternyata tinggal 1,5 bulan Ramadan lagi akan datang. Jadi luar biasa. Kalau kita berpikir seterusnya bahwa di masa-masa kita kuliah S1 umur 18 tahun hingga kemudian 22-23 lanjut S2, kita selesai kemudian di umur 28 kita kerja. Entah kenapa tiba-tiba anak kita sudah 3. Iya. Lalu masuk umur 40 tahun, tinggal 20 tahun. Itu pun 5 tahun itu setiap pergantian KTP, SIM dan sebagainya yang lewat 5 tahun kadang tidak berasa oleh kita. Bahkan yang mengingatkan kita 5 tahun itu adalah SIM kita, adalah KTP kita ketika harus diurus. Ya, begitu cepatnya waktu itu berlalu. Sehingga Allah ingatkan seperti ini, bahwa ia adalah lahun, ya, sangat melalaikan. Kalaulah kemudian kita tidak peduli dengan jarak terminal waktu sholat 5 waktu, kita lakukan seadanya, maka sungguh kita merugi. Seringkali kita melakukannya seolah dikejar oleh target, lalu kemudian kita menghadap ke duniawi seutuhnya. Sampai-sampai na'udzubillah, kerja-kerja duniawi kita terbawa dalam sholat kita, sementara kemudian ketika kita bekerja, terkadang kita total terhadap kerjaan, lupa akhirat. Padahal Allah sudah mengingatkan bahwa fa'idza qudiyatis salatu, manakala salat telah selesai dilakukan, fantashiru fil ard, kalian kemudian bertebaranlah di muka bumi ini, wazkurullaha katsiran, Allah hanya mengingatkan ketika kalian bekerja mencari karunia Allah, wazkurullaha katsiran, jangan pernah lupa perbanyak mengingat Allah. Mengingat Allah dengan tidak kemudian melanggar aturan-aturan syariatnya, sekaligus memperbanyak zikir, tasbih, bahkan kalau perlu kemudian di ruang-ruangan kita setel kemudian tilawah Al-Quran sambil bekerja, walaupun bisa jadi tabu di beberapa tempat dan di beberapa kantor. Ya. Allah masih melanjutkan wa tafakhur, bahwa selain kemudian dunia itu adalah permainan, juga melalaikan, juga wazina, ia merupakan juga hiasan yang memang sangat memiliki arti dalam jiwa. Wa tafakhur, bahkan bagian dari yang kita sering banggakan, bahwasanya kita lebih dari umumnya keluarga besar kita umumnya lebih dari teman kantor kita umumnya jauh lebih dibanding kemudian tetangga-tetangga kita. Tafakhur, ada nuansa rasa, ya, lebih dibanding yang lain. Wa takatsur fil amwal, juga bagian dari memperbanyak harta. Ya, fil amwal, ya, dalam harta. Wal aulad, juga anak-anak, bahwa anaknya si ini lebih sukses, ya, kuliahnya di Eropa, ada yang di Timur Tengah, ya, ada yang kemudian menjadi pejabat-pejabat yang luar biasa, posisinya yang menggiurkan, ya. Kata Allah, dunia dengan semua identitasnya itu, mulai dari kayak permainan, main-main, melalaikan, kemudian perhiasan, kebanggaan, dan sikap saling memperbanyak aset, ya, kedudukan dan posisi yang mentereng. Kata Allah, kamatsali ghaitsin, tidak ada bedanya persis seperti hujan yang kemudian turun menyirami bumi ini, lalu tumbuh-tumbuhan itu tumbuh dengan penuh keindahan dan penuh semangat. A'jabal kuffara nabatuhu, sampai-sampai petani yang menanamnya merasa takjub, seolah kepuasannya sudah berada pada tanamannya itu, belum pada buahnya. Summa yahiju, lalu makin hari ia makin tampak begitu menarik.
Seperti kita lihat bagi para petani, terkadang kebahagiaannya bukan sekedar di hasil akhirnya. Kadang melihat tanamannya bertumbuh sedikit demi sedikit sesuai harapan, jauh dari hama, sudah cukup membuat dia bahagia untuk memberikan harapan besar di masa yang akan datang. Ya, dalam kondisi seperti itu terus menghijau, ya, terus semangat memberikan harapan, fatarahu musfarran, namun dengan perjalanan waktu pasti akan tiba masanya ia kemudian dipanen, lalu yang tadinya hijau itu kemudian berubah menjadi kuning. Thumma yakunu hutaman, lalu kemudian siklus itu mengantarkannya kepada kemudian ya waktu yang berakhir, ya masa akhir yang kembali seperti sedia kala, yang tiada berharga dan tiada berguna. Wa fil akhirah, sedang di akhirat sana, ya setelah fase siklus kehidupan itu berlalu, Allah hanya menyatakan wa fil akhirah, di akhirat hanya ada dua potensi dan kemungkinan. Azabun syadid, manakala waktu itu kemudian dimaksimalkan untuk tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa kita dengan mengisinya, menginstalnya dengan nasihat-nasihat dan taujih-taujih agama, bergerak berdasarkan kemudian pada perintah agamanya. Maka kemudian wa maghfirah minallah, di sana pula ada potensi ampunan yang luar biasa. Wa mal hayatud dunya, kata Allah, sungguh hidup dunia itu illa mata'ul gurur, tiada lain kecuali hiasan al-gurur yang seringkali melenakan. Jadi selain Allah katakan lahu, ya, melalaikan, Allah juga titip di akhirnya mata'ul gurur, aset yang membuat kita terkadang kemudian lupa diri. Ya, itulah identitas dunia ini yang Allah ingatkan untuk kita, bahwa masa puncak kita sebagai seorang manusia bisa disebut hanya dari umur 30 hingga 40. Adapun ke atasnya 45 hanyalah penurunan dan sebagainya untuk menunggu waktu tibanya masa layu dan menyerahkan kepemimpinan itu kepada generasi kita selanjutnya. Jamaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga ikut terlibat mengingatkan kita betapa dunia itu. Dalam sebuah riwayat Nabi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala inna ad-dunya hulwatun khadira. Sungguh dunia itu hulwah, manis. Ya. Hadirah, hijau. Ya. Di banyak ayat Allah selalu menyampaikan bahwa kehijauan itu adalah simbol kemakmuran. Ya, bahkan sorga pun diindikasikan berwarna kehijau-hijauan, bahkan puncaknya hijau tua hampir menghitam di dalam bahasa surah Ar-Rahman. Ya. Oleh karena itu, karena memang nikmat disimbolkan dengan hijau. Ya, makanya Allah katakan khabirah. Ya, khabirah itu adalah ya kehijau-hijauan yang menunjukkan ya simbol kemakmuran dan simbol kehidupan dan semangat. Wa innallaha mustakhlifakum fiha, sungguh Allah memberikan kalian amanah sebagai khalifah di dunia itu. Fayanzur kaifa ta'malun, maka kalian progreslah, rencanakanlah bagaimana kalian kemudian melaksanakan tugas dan beban kalian itu. Jadi kita diminta memang untuk kemudian memprogres kehidupan akhirat itu. Kita diminta untuk kemudian bagaimana melewati jalan ini, karena memang jalan lurus itu butuh penjelasan dan butuh keterangan, butuh kepastian dan butuh keyakinan. Fattaqud dunya, Rasulullah hanya memberikan pesan, hati-hati kalian jangan terlalu lekat dengan dunia itu. Jangan terlalu kemudian terbawa oleh angan-angan yang begitu kelihatan membahagiakan. Wattaqun nisa, juga pesan Rasulullah, hati-hati kalian dengan pasangan kalian, wahai kaum laki-laki dari kalangan perempuan. Ya, karena simbol kemudian keduniawian juga ada di perempuan. Makanya kemudian kita lihat hari ini ketika sekularisme yang mendominasi dunia, iklan-iklan apapun mau dibikin laku, semuanya simbolnya perempuan.
Ya, baik itu mobil, ya apapun, selalu kemudian perempuan yang dijual, ya ditampilkan sebagai pemanisnya, karena memang daya tariknya luar biasa. Bahkan ulama kita kemudian ya berusaha menjawab, kenapa di Al-Quran itu ya ketika berbicara nikmat sorga seringkali diceritakan tentang bidadari, ya, sementara untuk perempuan kita tidak melihat adanya bidadara. Ya, saya Dr. Al-Arifi, ya, yang buku-bukunya banyak beredar di kita di Indonesia, seorang ulama Saudi, menceritakan bahwa laki ketika terkait wanita semangatnya tinggi, ya, mudah terpancing oleh kehadiran wanita. Sebaliknya, ya, perempuan tidak terlalu tergoda dengan unsur ketampanan itu. Sehingga di Quran tidak diceritakan bidadara ketampanan dengan kemudian ya kekarnya badannya, tidak ditampilkan sama sekali di Quran. Ya, karena bagi wanita yang penting itu adalah rasa terlindungi. Ya. Rasa kemudian teradvokasi oleh kehadiran seseorang yang di dekatnya. Ya. Sehingga tidak ditemukan banyak ungkapan-ungkapan terkait dengan kemudian bidadara di dalam Al-Quran. Dan sungguh sangat nyata bahwa kata Rasulullah, fattaqud dunya wattaqun nisa, kalian hindarilah dan hati-hatilah terhadap perempuan. Fa inna awwala fitnata bani Israil kanat fin nisa, bahwa kerusakan yang terjadi di kalangan Bani Israel di masa lalu awalnya adalah aspek perempuan, lemah di masalah perempuan. Ya. Karenanya jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi, eksploitasi wanita dalam hal mempromosikan produk adalah sangat nyata hari ini, dan itu yang ditakutkan dan kemudian dipesankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Riwayat Muslim nomor 274. Nilai dunia di sisi Allah. Kita lihat lagi misalnya pesan Rasulullah di hadis yang lain. An Sahal bin Sa'ad qala, dari Sahal bin Sa'ad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya law kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udah, kalaulah besar dan nilainya dunia itu di sisi Allah Subhanahu wa taala bisa menyamai besarnya satu sayap nyamuk, ya. Jadi di sisi Allah dunia itu kalau sebesar sayap nyamuk, ma saqa kafiran minha syarbata ma, sungguh di dunia ini orang kafir tidak bakalan dapat jatah kenikmatan. Yang mendapatkan jatah nikmat itu hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Orang kafir ketika dia tidak beribadah, maka Allah stop jatahnya karena begitu besarnya dunia ini. Namun Rasulullah menegaskan bahwa begitu luasnya nikmat Allah akhirat, maka kemudian tidak ada karena kekafirannya Allah tidak memberikannya kemudian jatah hidup, walaupun bisa jadi tidak memberikannya keberkahan berupa mensupport dia untuk kemudian makin dekat kepada Allah. Yang ada adalah malah sebaliknya, fasilitas itu bagi dia menjadi sebagai tujuan, sehingga hilang orientasi akhirat, sehingga berakhir dengan berakhirnya umurnya di muka bumi ini. Ya, jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini riwayat At-Tirmidzi, ya. Dan disebutkan sebagai hadis sahih li ghairi, sahih berdasarkan dengan ya hadis yang lain yang semakna. Kita lihat lagi riwayat yang lain, riwayat Muslim an Mustawrid yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wallah demi Allah, mad dunya fil akhirah, sungguh dunia itu apabila dibanding dengan akhirat, illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu hadhi, hanya seperti jari kalian yang kalian masukkan ke dalam lautan luas, lalu kemudian falyanzur bima yarja, setelah engkau masukkan, balikanlah tangan engkau itu, maka dunia yang menempel seperti itu banyaknya, sementara
lautan yang tak berujung itu dan tak bertepi, itulah rahmat Allah Subhanahu wa taala yang kalian diminta untuk senantiasa memprioritaskannya selama hidup di dunia ini. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada riwayat ya Muslim ya, ini menggambarkan bagaimana ketika di akhirat kelak ya. Dari Anas ibn Malik, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Datangkanlah penduduk neraka yang paling miliuner, yang paling bahagia dengan segala jenis kekayaannya di dunia ini ya, didatangkan pada hari kiamat. Fayusbagu fin nari sibrah. Lalu kemudian ia dicoba dimasukkan ke neraka sekali celup. Thumma yuqal, setelah kemudian ia merasakan betapa beratnya neraka, maka ditanya, ya ibna Adam, wahai anak Adam, hal ra'aita khairan qat, apakah engkau pernah merasakan nikmat sedikit pun selama ini? Hal marra bika na'imun qat, apakah sebelumnya pernah terasa enak dalam hidupnya sedikit pun? Fayaqul, lalu dia bilang, la wallah, tidak demi Allah ya Rabb, tidak pernah terasa ada nikmat sedikit pun selama ini. Begitulah gambaran orang-orang betapa beratnya neraka. Walaupun kalau kita lihat hadis, dijelaskan bahwa suatu saat Rasulullah SAW melihat perapian, lalu kemudian kata Rasulullah, narukum hadhihi, api yang kalian saksikan ini, juz'un min sab'ina min harri nari jahannam, 1% dari 70% panasnya api neraka. Lalu salah seorang sahabat berkata, wa innaha lakafiyah ya Rasulullah, 1% ini saja bagi kami sudah tidak tertahankan, bagaimana dengan 69 lagi sisanya? Makanya kemudian berdasarkan hadis ini, ulama kita menyatakan bahkan neraka pun sebetulnya tidak seutuhnya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan neraka pun masih ada nuansa rahmatnya. Ya, alasannya bahwa ketika berbicara tentang surga, nikmat surga, Rasulullah dengan menjelas menyatakan innalillahi mi'atu rahmah, Allah memiliki stok rahmat 100%. Lalu anzala minha rahmatan wahidah, yang dia titipkan dan dia berikan untuk kehidupan dunia ini hanyalah 1%. 99-nya Allah tunda sebagai balasan bagi orang-orang khusus di surga Allah. Artinya apa? Perbandingan yang sungguh tidak seimbang. Ketika surga bernilai 99, sementara neraka panasnya hanyalah 69. Ada selisih 30% yang merupakan bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Padahal ya, kalau mau kita bilang keadilan itu, maka seharusnya neraka pun juga 99% panasnya. Oleh karena itu disebutkan, itulah jawaban wallahu alam, kenapa Rasulullah ketika dalam sebuah hadis qudsi dari Allah Subhanahu wa taala menyatakan, lamma khalaqallahu al-khalqa, tatkala Allah menciptakan seluruh makhluk, kataba fi kitab, Allah menulis sebuah catatan, wa huwa indahu fawqal arsy, dan catatan itu senantiasa ada di sisinya di arsy, yang mana tertulis, inna rahmati taglibu ghadabi, sungguh rahmatku melampaui kemarahanku. Artinya apa? Rahmatnya di surga 99, lalu kemudian ghadabi, kemarahannya, bagiannya di neraka hanyalah 69. Oleh karena itu dengan sangat terbukti bahwa Allah tidak pernah kemudian ingin menzalimi hambanya. Neraka yang disiapkan hanyalah konsekuensi, bukan karena Allah kemudian betul-betul mau membuat mereka masuk neraka. Jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, di hadis ini pun juga masih dilanjutkan. Lalu kemudian wa yu'ta bi asyaddin nasi bu'san fid dunya, sebaliknya didatangkanlah orang yang paling menderita hidupnya di dunia ini, min ahli jannah,
yang masuk kategori penduduk surga, fayusbagu sibghatan fil jannah, lalu ia kemudian dimasukkan sebentar, sekilas di dalam surga. Fayuqalulah, lalu kemudian ia ditanya, ya ibna Adam, wahai sang anak Adam, hal ra'aita bu'san qat, pernah enggak dalam hidupmu engkau merasakan kesusahan sedikit pun? Hal marra bika syiddatun qat, wahai anak Adam, pernahkah engkau merasakan begitu susah dalam hidupmu sedikit pun? Fayaqulu la wallah, tidak demi Allah, ma marra bi bu'sun qattun, ya Allah, saya tidak pernah merasa ada susah dalam hidup saya itu. Wala ra'aitu syiddatan qat, saya tidak pernah melihat apapun bentuk keburukan ataupun ketidaknyamanan selama ini. Ya, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah riwayat Muslim. Bahkan kalau kita buka surah Al-A'raf, ketika diceritakan tentang penduduk surga dan neraka, ya, bahkan penduduk-penduduk yang sama kebaikan dan keburukannya diceritakan oleh Allah di surah Al-A'raf. Wa bainahuma hijab, antara surga dan neraka ada sebuah perantara atau hijab. Wa 'alal a'rafi rijalun ya'rifuna kullan bisimahum, di atas lorong-lorong tempat A'raf itu ada orang-orang yang mengetahui penduduk surga, melihat penduduk neraka dengan semua tanda-tanda yang melekat pada mereka. Ya, kenapa kemudian mereka mengenalnya? Karena mereka berada di antara dua tempat itu, melihat ke kanan terlihat penduduk surga, melihat ke kiri terlihat penduduk neraka. Sehingga kemudian ia melihat nikmat yang luar biasa yang mereka dapatkan, lalu kemudian mereka menyatakan, ya Allah, kumpulkanlah kami bersama orang-orang yang nikmat itu. Jemaah rahmatillah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Keagungan nikmat akhirat. Ya. Sebagai penutup, kita sedikit berikan informasi yang disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahal bin Sa'd as-Sa'idi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mawdi'u sautin fil jannah, tempat sebesar posisi cambuk. Ya, ini cambuk digunakan karena itu adalah alat perang di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairun minad dunya wa ma fiha, di dalam surga tempat yang hanya sebesar tempat cambuk menyimpannya itu jauh lebih besar dari dunia dan segala isinya. Inilah penjelasan 99 tadi itu. Ya, riwayat Al-Bukhari nomor 3250. Di hadis yang lain, an Anas bin Malik an Nabi sallallahu alaihi wasallam, la rahatun fi sabilillah, sekali langkah menuju jalan Allah, baik kemudian jalan Allah berupa jihad maupun jihad yang kita sebut sebagai salat menuju kebaikan dan sebagainya, oh gatwatun khairun minad dunya wa ma fiha, itu sungguh nilainya jauh melebihi dunia dan segala isinya. Walau anna imra'atan min ahli jannah, seandainya ada wanita ya min ahli jannah, dari kalangan penduduk surga, ittalat ila ahli al-ard, lalu kemudian ia muncul di bumi ini. Ya, tentu tidak muncul dalam hati sekedar melihat dari jauh bumi ini. La adaat ma bainahuma, maka dunia ini akan terang seluruh penjurunya, bahkan bisa rusak karena terlalu terang. Wala mala'at hurihan, maka bumi ini akan penuh dengan wewangian. Wala nasifuha ala ra'siha, sungguh bandoknya yang ada di antara rambutnya khairun minad dunya wa ma fiha, jauh lebih tinggi nilainya dibanding dunia dan segala isinya. Jadi kalau kita lihat hadis-hadis seperti itu, ya sungguh memberikan semangat luar biasa bahwa fokus utama adalah menuju akhirat. Ya. Visi akhirat menghasilkan kekayaan jiwa, sedang fokus kepada dunia mendatangkan kehinaan. Sebagai penutup, kalau kita lihat hadis-hadis, selalu disebutkan oleh Rasulullah, bahkan oleh Allah, bahwa wal hasanatu bi asyri amsalha, setiap kebaikan dilipat gandakan oleh Allah minimal 10 kali lipat. 10 kali lipat, enggak ada di bawahnya. Inilah alasan kenapa orang terakhir masuk neraka, keluar dari neraka, terakhir masuk surga, nikmat dunianya 10 kali lipat dunia dan seisinya.
Karena apa? Tidak ada pahala di dunia ini untuk nilai akhirat di bawah 10 kali lipat. Ya. Makanya kita lihat hadis yang menyatakan man shalla alayya salatan, siapapun berselawat padaku dengan satu selawat, sallallahu biha asyran, maka Allah akan berselawat padanya 10 kali. Tidak ada di bawahnya. Ya. Masalah pahala infak, alladzina yunfikuna amwalahum, yang menginfakkan hartanya, maka perumpamaannya kamasali, seperti tumbuhan atau kemudian padi yang menumbuhkan 7 bulir, sab'a sanabil fi kulli sumbulah mi'atu habba, setiap bulir itu menghasilkan 100. Jadi 7 kali 100, 700. Disebutkan kelipatan infak adalah 700. Bahkan tentang pahala puasa, kemudian pahala kesabaran, Allah katakan innama yuwaffas sabiruna bighairi hisab, sungguh saya kemudian menyiapkan pahala bagi orang sabar tanpa ada batas dan tanpa ada perhitungan. Ya, sebagai penutup, di Quran Allah katakan a'adattu li ibadi ma la ainun ra'at, aku siapkan nikmat bagi hambaku dengan nikmat yang tidak pernah tertatap oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar seutuhnya nilainya oleh telinga, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah ada yang terbetik dalam benak jiwa manusia yang senilai dengan nikmat surga itu. Karenanya sebagai penutup Allah katakan wa mad dunya fil akhirati illa qalil, sungguh dunia apabila dibanding akhirat sangat sedikit sekali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi